Halo, selamat berjumpa ya dalam perkuliahan online. Di kesempatan pada hari ini ya, salam kenal, saya Robi Andika, dosen pengampu mata kuliah pengantar marketing di semester kita pada hari ini ya. Jadi pada pertemuan yang pertama, selain saya memperkenalkan diri, tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan. Dan saya ingatkan bagi teman-teman ya, jangan lupa untuk lakukan presensi kehadiran di siakat masing-masing supaya data kehadiran Anda tentunya bisa tercatat di sistem gitu ya. Oke, saya akan langsung saja memulai untuk penjelasan materi pada hari ini. Silahkan menyimak dan jangan di skip-skip ya tentunya, supaya materinya itu bisa benar-benar Anda pahami dengan lengkap seperti itu. Oke, jadi pada materi pertama dalam mata kuliah pengantar marketing ya, atau pengantar pemasaran, ada beberapa kontrak kuliah yang tentunya akan kita sepakati bersama supaya 16 kali 16 kali pertemuan ke depan, nah kita semua sepakat, dan tentunya saya nggak mau kalian itu menetap pada mata kuliah pengantar marketing, maka ini saya sebut sebagai kontrak kuliah, sehingga ketika 16 kali pertemuan Anda selesai, ya artinya kontrak itu selesai. Nah, ada beberapa hal tentunya supaya suasana kuliah secara online dapat berlangsung dengan kondusif dan tertib. Yang pertama itu apa? Dimanapun kita berada, tentunya jagalah kebersihan. Nah, gitu ya. Jagalah kebersihan. Entah Anda ada di rumah, entah Anda ada di tempat kerja, ataupun ada di kampus, ataupun dimanapun saat Anda menyimak, menonton, belajar akan mata kuliah ini, jagalah kebersihan. Nah, kenapa? Ya, ketika tempat kita bersih, tentunya suasana akan membentuk supaya kita lebih nyaman dalam belajar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi saya sudah menyampaikan juga, lakukan presensi kehadiran di Siakat dan di YouTube. Nah, tentunya ketika Anda melakukan presensi di Siakat, nah data Anda tercatat di sistem, tetapi di sini saya juga menganjurkan ya, supaya saya tahu siapa yang sudah hadir, siapa yang sudah menyimak akan materi-materi yang saya sampaikan, maka Anda juga saya wajibkan ya untuk melakukan presensi di YouTube. Dengan cara bagaimana? Nah, silahkan ketik pada komentar. Jadi saya tahu, ketiknya nama Anda, kemudian kelas, kemudian dari kampus cabang mana. Nah, gitu ya. Itu formatnya. Kemudian yang ketiga, budayakan tepat waktu. Ya, budayakan tepat waktu. Saya berharap Anda jangan sampai terlambat ya untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan soal-soal ujian, bahkan juga menyimak materi ya, sehingga
Anda tidak terburu-buru tentunya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman semester lalu sudah saya berikan jeda waktu yang cukup panjang ya, terutama dalam mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan soal tes, baik itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Saya berikan waktu yang sangat panjang, bukan cukup panjang tapi sangat panjang, tetapi seakan-akan karena waktunya yang sangat panjang itu, mahasiswa masih cenderung untuk mengulur waktu, dan alhasil ketika waktu sudah mepet atau waktu itu sudah mendekati akhir baru mengerjakan. Hasilnya seperti apa? Mereka sendiri kurang puas akan pekerjaannya. Karena apa? Terburu-buru jadinya. Nah, jadi mulai di awal ini saya menegaskan bahwa saya berharap tidak ada yang terlambat dalam mengerjakan. Intinya seperti itu. Oke ya, supaya Anda juga bisa mengerjakan dengan tenang, nyaman, dan tentunya semua pekerjaan, semua tugas, semua ujian itu dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya tepat waktu. Oke. Dan yang keempat yaitu have a good attitude. Artinya apa? Miliki sikap yang baik. Contohnya seperti apa? Cukup sederhana saja, tidak perlu Anda memberikan sesuatu ya pada orang lain, pada saya, tidak perlu ya seperti itu, tetapi tinggal kita lakukan poin pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jadi 4 poin ini saya berharap kita bisa lakukan, tidak hanya untuk Anda saja, tapi ini juga untuk saya. 16 kali pertemuan ke depan tidak akan terasa, gitu ya. Dan semuanya ini saya berharap ini menjadikan sebuah momen di mana kita belajar untuk gimana sih supaya bersikap yang lebih baik lagi. Karena tentunya saat ini, sekarang ini, status Anda sudah menjadi seorang mahasiswa. Itu beda dengan siswa ketika Anda berada di sekolah lain ya. Jadi kedewasaan dalam pola pikir itu juga sangat penting. Jadi yuk kita grow up, tumbuh menjadi orang-orang yang lebih dewasa lagi, dan tentunya kita sudah mulai memiliki pola pikir yang berbeda dari yang lain, gitu ya. Oke, jika ada yang pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar di YouTube saya atau di grup yang sudah kita buat ya. Saya sudah buatkan grup sana, silahkan Anda bisa kasih komentar di sana atau pertanyaan supaya nanti saya bisa menjawab tentunya. Oke, berikutnya saya akan memberikan satu materi, tentunya materi di awal pertemuan kita ini, yaitu tentang pengenalan dari pemasaran atau marketing. Nah, oke. Fungsi definisi dari pemasaran atau marketing di sini tidak saya bacakan ya secara rinci dari paragraf tersebut, tetapi inti dari sebuah pemasaran itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan itu berarti membuat sesuatu, kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan dan memberi nilai pada pelanggan. Ini artinya apa? Memberikan sebuah nilai itu sama dengan price ya atau harga dari produk yang diciptakan itu kepada pelanggan, dan mengelola sebuah hubungan antara konsumen dengan produsen ya atau sebaliknya. Dan tentunya hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini definisi pemasaran menurut American Marketing Association.
Jadi menciptakan apa sih? Menciptakan produk, baik itu produk berupa barang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau disebut sebagai jasa. Kenapa perlu dikomunikasikan? Ya supaya konsumen itu tahu akan produk-produk yang diciptakan. Nah, masalah harga gimana? Ya tentunya untuk menciptakan sebuah harga kita butuh yang namanya total biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana jalinan relationship? Ya tentunya jalinan relationship itu atau hubungan harus tetap dibangun, sehingga apa, dari sisi konsumen juga untung sesuai dengan kebutuhan mereka, dari produsen atau perusahaan atau organisasi juga diuntungkan dari apa, produk yang dijual itu laku di pasaran. Nah jadi komplit ya definisi dari American Marketing Association. Nah, definisi yang lain atau mungkin kerap kali kita juga mendengar istilah manajemen pemasaran. Definisinya, seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan. Dengan cara gimana? Menciptakan, mengantarkan, mengkomunikasikan kepada mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, jadi dalam konsep manajemen pemasaran itu sendiri ternyata ada sebuah seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran atau target pasar yang mau dituju. Ternyata pemasaran itu pun juga bisa dipelajari, bisa dipahami gimana sebuah pemasaran itu menjadi sebuah tolok ukur ya. Ketika perusahaan menciptakan sesuatu ya tombaknya, ujung tombaknya yaitu pemasaran. Oke, ini definisi dari pemasaran. Kalau bicara tentang konsep inti pemasaran, yang pertama yaitu bicara tentang kebutuhan manusia atau human need. Keadaan di mana seseorang itu merasa kehilangan atau membutuhkan sesuatu. Nah, ketika ada kehilangan sesuatu, itu berarti Anda sebetulnya membutuhkan akan hal itu. Iya, cuma terkadang tidak terasa ya. Kebutuhan berarti sesuatu yang harus wajib dipenuhi. Contohnya apa? Makanan. Contoh sederhananya itu, orang butuh makan ya, supaya apa? Ya supaya bisa melangsungkan yang namanya kehidupan, bisa tetap berjalan ya, tetap bisa beraktivitas. Butuh energi dapatnya dari mana? Dari makanan. Itu misalkan makan nasi, nah contoh ya, butuh. Yang kedua, keinginan manusia, human want. Nah, keinginan kenapa beda dengan kebutuhan? Nah, kalau kebutuhan tadi kan saya kasih contoh makan nasi. Tapi kalau keinginan, gini, ada nasi, ada mie misalkan, mungkin ada bakso, terus apa lagi? Ada martabak misalkan. Nah, semuanya itu bisa dinikmati, semuanya itu bisa tergolong makanan yang bisa menjadi energi bagi tubuh manusia. Nah, tinggal mau milih yang mana, itu kan sesuai keinginan manusia, selera, ya kan. Semuanya bisa dijadikan makanan untuk kebutuhan energi. Tetapi di sini keinginan itu berarti ya ini ada beberapa pilihan. Maka keinginan ini biasanya dibentuk ya, oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Benar. Nah, kenapa? Ada kemudian seorang ya, misalkan di satu keluarga itu
Kalau belum makan nasi, dia seakan-akan belum makan. Tapi ada yang cukup makan roti saja itu udah cukup. Nah, itu kan kebudayaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian permintaan. Nah, bicara permintaan, ini berarti bicara tentang keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Nah, ketika saya membawa sejumlah uang misalnya 50.000, ya udah, saya hanya bisa membeli produk seharga itu ya sesuai dengan daya beli. Maka permintaan yang saya ajukan ya batasnya segitu. Tapi ada mereka yang bisa lebih dari itu. Nah, ini permintaan. Kalau produk ya bicara tentang apa sih yang ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian mereka, untuk memasukkan kebutuhan, memasukkan keinginan, baik berupa barang ya, secara fisik ataupun jasa, orang, tempat, organisasi, ide. Nah, bahkan sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menciptakan sebuah konsep yang menjual produk, menjual jasa, menjual tempat, bahkan menjual orang. Nah, konotasi orang ini nanti akan saya jelaskan lagi. Maksudnya menjual orang itu seperti apa. Nah, banyak seperti itu. Jadi sekali kita datang ke lokasi tersebut, itu semuanya kita bisa dapat secara lengkap. Kenapa? Suatu tempat itu bisa harganya itu bisa cenderung tinggi ya, karena kita sekali datang bisa merasakan banyak produk ya, produk berwujud, produk secara jasa, produk secara kesenangan gitu ya, seperti hiburan. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Lalu dalam konsep inti pemasaran itu ada pertukaran. Pertukaran di sini tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kalau sejarah zaman dulu, pertukaran itu ya disebut sebagai barter, di mana ada orang A, kemudian B, dia bertukar produk. Misalkan ikan ditukar buah-buahan. Nah, gitu. Ya itu konsep pemasaran zaman dulu seperti itu. Jadi sebuah tindakan ya. Kemudian transaksi. Perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai, yang tentunya syarat-syarat yang telah disepakati bersama, ada waktu berlaku dalam perjanjian tersebut, dan juga ada tempat di mana transaksi tersebut berjalan. Ya, ada transaksi jual beli, ya kan. Nah, kemudian ada syarat-syarat dalam transaksi tersebut. Misalkan kalau belinya secara tunai dapat potongan harga, kalau belinya secara kredit itu nanti ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, itu syarat-syarat. Kemudian pasar. Ya, ini bicara tentang tempat nih. Pasar, himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Nah, ada pembeli dan juga ada yang dijual di sana. Kemudian pemasaran, bekerja untuk mewujudkan pertukaran dan menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, ini ya konsep dari pemasaran. 10 entitas yang dipasarkan. Nah, tentunya kalau kita perhatikan dari ke 10 poin ini, ya ini sudah banyak sekali
diterapkan. Tidak semua akan saya sampaikan, tetapi kita ke poin 5 sekarang. Mosok sih orang bisa dipasarkan? Bisa. Tapi konotasinya di sini bukan orang dipasarkan secara fisik, no, bukan. Tetapi apa yang dimiliki orang tersebut. Contohnya penyanyi, ya kan, menghibur, gitu kan. Kemudian apalagi artis misalnya, ketika dia berakting, main film, nah, kemudian kita menonton actingnya, kita menonton film, kita senang, nah, ya kan, kita terhibur. Nah, contohnya seperti itu ya, dan lain-lain. Dah guys, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Berikutnya pelaku pemasaran, yaitu pemasar itu sendiri atau marketer, seorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain. Seseorang yang mencari respon itu disebut pemasar, di mana dia yang berjuang untuk mencari bagaimana produk yang sudah diciptakan ini benar-benar bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, gimana respon konsumen? Nah, dia yang mencari kan itu semua. Nah, siapa yang memberikan respon, yaitu prospek atau konsumen itu sendiri. Istilah prospek di sini kan berarti individu yang memang dia menjadi target pasarnya, memberi respon. Apakah responnya positif atau negatif? Maka saat ini kan banyak sekali marketplace yang berjualan secara online. Nah, gimana bisa memberikan sebuah kepercayaan dalam proses pembelian secara online? Nah, tentunya ada yang namanya testimoni, di mana konsumen itu diminta untuk memberikan penilaian akan produk yang dia rasakan. Nah, karena kan ketika sebuah toko baru, belum ada pembeli, bagaimana dia bisa dipercaya oleh seorang pembeli atau seorang konsumen? Ya tentunya perlu yang namanya apa? Respon. Karena konsumen yang lain itu nantinya juga akan melihat yang namanya review atau respon dari pembeli-pembeli sebelumnya, yang itu akan menjadi sebuah penilaian dari produk yang dijual ini. Kemudian pasar, tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Oke, ini konsep pelaku pasar. Berikutnya 5 pasar dan alur hubungan. Ya, di sini ada 5 konsep pasar. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan memang agak membingungkan. Tapi kita akan lihat satu persatu. Sebetulnya kalau kita perhatikan dengan detail, ya. Nah, ada garis yang itu mengarahnya itu dari kiri ke kanan. Kemudian ada garis yang mengarah dari kanan ke kiri. Nah, di mana garis ini Oke, saya ulangi lagi ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Contohnya seperti pasar sumber daya. Nah, pasar sumber daya ini merupakan pasar yang menyediakan sumber daya manusia, atau pasar yang menyediakan bahan baku. Apalagi? Ya, gitu ya. Menyediakan SDM atau bahan baku. Pasar sumber daya ini yang nanti akan mensuplai
entah itu bahan baku, entah itu SDM, ke pasar produsen. Dan pasar produsen ini yang akan, kalau sudah SDM itu tadi dan bahan baku itu tadi sudah diolah menghasilkan produk, lah produknya itu yang akan dijual melalui sebuah perantara, dan perantara ini yang nantinya akan meneruskan produknya ke konsumen. Sedangkan konsumen itu sendiri, nah konsumen ini kan contohnya SDM ya, manusia. Nah, konsumen ini yang nantinya dia menjadi para tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Nah, mereka nantinya akan, ya ini istilahnya ya, kumpul ke pasar sumber daya. Jadi ini muter aja nih. Dan orientasinya apa? Ya mereka nantinya akan memperoleh uang, nah, uang dari pasar sumber daya ke konsumen, konsumen ke perantara, perantara ke produsen, dan produsen ke sumber daya. Nah, muter gitu. Nah, terus apa kaitannya dengan pasar pemerintah? Nah, kita lihat di sini pasar pemerintah, nah, dia sebagai regulator yang mengumpulkan yang namanya pajak. Nah, ini ya, mengumpulkan pajak baik itu dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Tetapi dia juga akan memberikan yang namanya ya ini ya, baik berupa subsidi. Nah, saya katakan subsidi, ya subsidi itu kalau secara detail itu disebut sebagai uang ataupun jasa. Nah, contoh kalau jasa seperti penerangan jalan, nih seperti jalan raya, nah untuk mobilitas ya. Terus apa lagi, sarana-sarana umum, nah gitu ya. Kalau subsidi apa ya, contohnya seperti subsidi BBM, nah itu yang paling mudah ya. Nah gitu. Dan kelima pasar ini itu saling berhubungan, tidak bisa terpisah. Nah, tinggal misalkan saya tanya, saat ini Anda berada di mana? Apakah sebagai konsumen, sumber daya, produsen, atau perantara? Atau mungkin ada yang bekerja di sini, pemerintah. Nah, itu. Next, 5 konsep pemasaran. Langsung saja saya tampilkan ya, ada 5 konsep pemasaran di sini. Oke, yang pertama adalah konsep produksi, dimana ini merupakan konsep faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran, dimana produksi itu berjalan ketika pelanggan itu dia menyukai produk, menikmati produk, merasakan produk, dan ingin kembali untuk merasakan produk itu terus menerus, sehingga produk tersebut itu diciptakan atau diproduksi baik secara mungkin pemesanan ataupun secara massal. Di dalam sebuah konsep pemasaran, bagian produksi ini adalah bagian awal di mana produk itu diciptakan. Yang pertama. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk itu berarti bicara tentang kelebihan kemampuan dari suatu produk atau fitur dalam suatu produk, di mana produk yang diciptakan itu tentunya memiliki kualitas, memiliki produktivitas, memiliki inovasi, sehingga konsumen itu dia tentunya bisa memilih produk yang seperti apa yang hendak dia
pasaran. Oke. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep yang didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup tanpa adanya periklanan. Nah, jadi di sini konsep penjualan itu adalah setelah produk diciptakan, produk yang berkualitas harus ada yang namanya mengkomunikasikan atau mempromosikan, sehingga konsumen itu tahu, konsumen itu yakin, konsumen itu percaya bahwa produk yang diciptakan itu berkualitas. Lalu yang keempat, konsep pemasaran menyiratkan bahwa mencapai tujuan organisasi ini tergantung pada memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasaran atau target, sehingga kita tidak bisa memenuhi semua elemen pasar, dari anak-anak, dewasa, lansia. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus fokus ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu konsep pemasaran. Dan yang terakhir, konsep pemasaran sosial, di mana ketika suatu produk itu diciptakan, itu juga bisa berdampak pada lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Ya, ini lingkungan yang sehat. Contohnya, perusahaan menciptakan sebuah produk yang memiliki kemasan yang eco-friendly, nah, dimana kemasan yang bisa didaur ulang, kemasan yang bisa terurai sendiri, ya. Bahkan mungkin kemasan yang bisa dimakan. Artinya misalkan makanan nih, tempat untuk meletakkan makanan itu juga bisa dimakan habis. Nah, seperti itu. Bahkan saat ini kan ya, ini usaha pemerintah dalam mengurangi sampah plastik. Ketika kita berbelanja itu sudah tidak diberikan kantong kresek ya, terutama di supermarket ya, supermarket, swalayan, atau minimarket tertentu. Nah, itu termasuk dalam konsep pemasaran sosial. Oke, bagian yang terakhir di pertemuan pertama yaitu saya kenalkan dulu ya, walaupun nanti ke depan kita akan bahas lebih detail ya mengenai yang namanya bauran pemasaran. Dalam konsep marketing ada 4 bauran pemasaran yang tidak bisa kita lepas. Yang tentunya yang pertama, ketika kita mau memasarkan itu harus ada apa? Produk, pasti, baik itu jasa ataupun barang. Yang kedua, tentunya produk yang memiliki harga. Kalau kita menciptakan produk lalu kita tidak menciptakan atau memunculkan yang namanya harga atau nilai, ya, berarti itu konsepnya bukan pemasaran lagi. Tetapi apa? Tapi itu contoh ya, itu sedekah mungkin atau hibah mungkin. Nah, baru itu. Jadi harga di sini merupakan nilai dari produk yang sudah disediakan tersebut. Yang ketiga adalah promosi atau mengenalkan. Ini merupakan satu-satunya alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan. Nah, promosi produk misalkan minuman susu dalam kemasan ya. Jadi targetnya siapa? Anak-anak misalnya.
Nah, maka promosinya ya di sekolah-sekolah gitu kan. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tempat. Tempat itu tidak hanya berbicara tentang misalkan gedung, ruangan, atau ya mungkin etalase, atau ya yang biasa kita lihat secara fisik saat ini. Ternyata tempat ini bisa juga dikembangkan sendiri dalam dunia maya. Siapa itu dunia maya? Ya contohnya seperti marketplace. Kita tidak membutuhkan ruko, kita tidak membutuhkan gedung, kita nggak membutuhkan tempat yang harus ukuran 3x6, ya. Tapi dengan hanya kita menampilkan gambar dan konsepnya itu digital, ya sebetulnya itu juga termasuk tempat ya sebetulnya, dimana kita bisa menjual produk secara online. Ini ya, di keempat poin ini itu tentunya bagian penting dalam sebuah masalah. Oke, jadi itu untuk penjelasan materi yang pertama mengenai pengantar marketing. Ya, dari penjelasan saya yang mungkin ada yang terlalu cepat atau ada yang mungkin belum paham, nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, nah, kita punya media, yaitu kita gunakan YouTube ya untuk pengaplikasian dari kuliah secara online ini. Silahkan Anda bisa ketik di komentar atau grup yang sudah kita buat, nah di sana juga bisa. Oke, pesan saya jangan lupa untuk melakukan presensi ya, dan tentunya jangan sampai terlambat. Nah, gitu aja. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, saya akhiri dan selamat beraktivitas kembali.